Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita untuk pertemuan kali ini adalah pemrograman objek satu ya, dengan materi ini ya materinya ada konstruktor, ada ya access modifier, ada encapsulation dan ada inheritance ya. Jadi ada empat hal ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, yang pertama dalam pembuatan suatu objek gitu ya, di mana teman-teman sudah mempelajari di materi-materi yang kemarin, saat kita ingin menciptakan suatu objek, kita melakukan instansiasi dari objek tersebut gitu ya. Ini saya menggunakan NetBeans, akan saya coba untuk membuat suatu objek gitu ya di sini untuk pertemuan 9. Saya akan membuat suatu kelas, misalnya di sini adalah kelas karyawan gitu ya. Nah, di sini karyawan memiliki NIM misalnya, ya. String nomor induk gawai gitu ya. Kemudian dia memiliki string nama. Nah, itu ya. Kemudian dia juga memiliki alamat misalnya ya. Gitu ya. Nanti di sini dia memiliki suatu metode misalnya si karyawan ini. Dia menggunakan memiliki suatu behavior. Jadi misalnya behavior dari karyawan itu ngapain sih? Apapun kategori karyawannya dia pasti bisa absen gitu ya. Maka kita coba bikin suatu metode ya, suatu behavior untuk absen misalnya ya. Jadi kita bikin behavior sederhana aja di sini untuk absen ya, string absen. Nah, gitu ya. Implementasinya kita pakai function aja ya dengan return string gitu ya. Absen berhasil misalnya. Nah, itu ya. Nah, saat kita mempelajari apa coding waktu itu ya untuk kelas, lalu kita akan instansiasi jadi objek, maka caranya adalah kita ke main program di sini ya. Ini saya hide dulu untuk hello world-nya. Jadi seperti ini. Eh, Instansiasi berarti karyawan gitu ya. Misalnya KYW sama dengan new karyawan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Kita simpan. Maka saat kita melakukan hal ini, karyawan tersebut sudah menjadi objek ya. Keyword new ini menunjukkan suatu proses instansiasi namanya. Jadi kalau kita udah run ya main programnya, maka ini akan berhasil ya membuat suatu karyawan. Tapi memang tidak ditampilkan di konsol ya, di konsol di bawah ini. Nah, di sini kita coba isi ya karyawan itu dengan nama, berarti kyw.nip gitu ya. Nipnya misalnya 001, ini contoh aja. Terus kyw dot nama gitu ya. Namanya berarti Ali misalnya. Kemudian ada kyw dot alamat gitu ya. Alamatnya di Cimahi. Nah, ini. Nah, kalau udah seperti ini berarti si karyawan ini ya diinstansiasi objeknya dimasukkan ke dalam variabel yang bernama KYW, berarti tipenya adalah objek dengan isinya adalah NIP 001 Ali namanya dan alamatnya Cimahi. Nah, apabila udah seperti ini, maka kita sebenarnya bisa menampilkan karyawan ini siapa gitu ya. Jadi kita coba tampilkan menggunakan sysout aja ya yang biasa, system.out.println gitu ya. Nah, di sini kita akan masukkan kyw dot nama misalnya, nah, gitu ya. Nah, ini kalau kita jalankan, maka
nama itu sudah berhasil gitu ya, akan dieksekusi di sini. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat ini ada Ali gitu ya, itu namanya Ali. Nah, kemudian kita bisa bikin juga bahwa karyawan ini sudah melaksanakan absen gitu ya. Kita bisa juga langsung menggunakan sistem out ya, gitu ya. Di sini kita langsung panggil metodenya tadi ya, behaviornya tadi, yaitu string absen ya. Nah, kita tinggal panggil aja di sini absen eh, kyw dot absen gitu ya. Nah, sehingga nanti Ali ini akan absen ya. Karena tadi di metode absen sendiri memang langsung saja mengeluarkan return absen gitu ya. Nah, di sini ya Ali absen berhasil. Nah, yang pertama materi kita tadi adalah konstruktor gitu ya. Di mana konstruktor ini sebenarnya adalah instansiasi objek ya. Dia adalah metode yang nama metodenya itu sama dengan nama kelas. Di mana ketika metode ini dipanggil dalam suatu instansiasi, maka akan terbentuklah suatu objek gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini karyawan gitu ya. Ini saya bold. Karyawan yang di depan ini adalah kelas gitu ya. Jadi kelasnya adalah kelas karyawan. Bisa dilihat kalau menggunakan Java nama file dengan nama kelas itu sama gitu ya. Yang ini gitu ya, yang kelas karyawan ini. Kemudian adalah KYW, ini adalah apa? Variabel yang nanti akan menyimpan instansiasi objek gitu ya. Lalu kemudian ada new di sini menandakan generate objek ya dari suatu kelas. Lalu teman-teman bisa lihat yang di sebelahnya adalah karyawan juga gitu ya. Nah, yang saya bold ini. Nah, namun bedanya karyawan yang ini ada kurung buka kurang dan kurung tutup gitu ya. Nah, di mana eh, yang kita pelajari selama ini apabila ada kurung buka kurung tutup itu berarti adalah suatu metode ya atau behavior. Nah, karena nama metodenya itu sama dengan nama kelas, inilah yang disebut sebagai konstruktor. Nah, kalau kita kembali lagi ke dalam karyawan, di mana metode konstruktor itu berada? Nah, di Java sendiri, apabila metode konstruktor itu tidak dibuat, maka secara default sebenarnya konstruktor itu adalah metode kosong, gitu ya. Jadi metodenya kosong aja. Tapi di lain sisi, kalau kita memerlukan teknik pembuatan objek yang berbeda dengan yang seperti di depan ini, maka konstruktor bisa kita modifikasi. Nah, kita bisa lihat di sini, kita membuat karyawan, menyimpannya ke dalam variabel KYW, kemudian mengisi satu-satu NIP nama alamat, kemudian dipanggil ya. Jadi pertama itu KYW itu kosong, ya, tidak memiliki atribut. Nah, baru kemudian ditambahkan dan kemudian dipanggillah atribut tersebut. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat suatu objek tapi langsung berisi, gitu ya? Jadi karyawan itu tidak kosong tapi langsung ada isinya. Nah, konstruktor itu bisa kita modifikasi. Caranya ya kita tinggal tambahkan saja metode di bawah absen ya atau di atas absen ini bebas posisinya dengan nama yang sama dengan kelasnya gitu ya. Nah, karyawan misalnya gini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita hanya seperti ini saja sebenarnya ada dan tidaknya metode ini itu sama aja. Nah, jadi kalau ini kita jalankan ya sama aja gitu ya karena seperti yang dijelaskan tadi yang namanya konstruktor itu adalah metode yang membuat yang akan menginstansiasi suatu objek. Namun kalau tidak ditulis juga tidak apa-apa, artinya dia kosong gitu ya. Tapi tadi kita ingin mencoba membuat objek dengan gaya atau cara yang berbeda di mana yang kita inginkan si karyawan ini isinya sudah ada gitu ya. Nah, maka kita buat konstruktor seperti ini gitu ya. Nah, tinggal kita tambahkan aja variabel di sininya sebagai inputan nantinya ya saat karyawan itu dibuat. Misalnya tadi itu ada NIP nama dan alamat kita isi string NIP gitu ya, NP misalnya. Kemudian di sini string NM untuk nama lalu di sini string AL gitu ya untuk alamat. Nah, kemudian kita isikan NP itu dengan NIP yang dimaksudkan di atas tadi gitu ya. Berarti di sini adalah NIP sama dengan NP gitu ya. Jadi kita masukkan apa NP itu menjadi NIP,
nama itu menjadi NM gitu ya. Kemudian alamat itu menjadi AL. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengenerate hal tersebut? Maka caranya adalah, nah ini jadi error ya, karena kita sudah memodifikasi yang namanya konstruktor tadi. Maka kita akan mengisi NIP nama dan alamat itu dengan cara memasukkan parameter di metode karyawan ini. Nah, gitu ya. Tadi di sini adalah 001 gitu ya. Kemudian di sini adalah Ali ya, kemudian di sini adalah Cimahi ya. Maka kalau kita jalankan ya hasilnya akan sama saja dengan yang tadi ya, karena memang yang ditampilkan di konsol itu adalah nama karyawan dan absen berhasil gitu ya ini. Nah, itu yang kita sebut sebagai konstruktor. Nah, lalu materi yang berikutnya adalah tentang akses modifier gitu ya. Nah, apa itu akses modifier? Jadi akses modifier itu adalah bagaimana cara untuk mengakses suatu kelas, suatu atribut atau suatu metode yang nantinya akan berinteraksi dengan komponen lain dalam suatu package gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada yang namanya public class. Nah, gitu ya. Nah, public itu adalah akses modifier yang ada di dalam kelas. Artinya kelas ini bisa diakses oleh kelas manapun juga, gitu ya. Nah, kita lihat di sini karyawan. Ini juga public class. Nah, karena dia sifatnya public, maka kita bisa akses kelas karyawan ini dari kelas main program di sini ya, pertemuan 9. Nah, apabila karyawan ini saya ganti ya, akses modifiernya menjadi private ya. Nah, maka semuanya menjadi error gitu ya. Tapi memang secara kelas, karena dia dalam satu package, kita tidak bisa mengubahnya menjadi private ya. Nah, tapi kalau saya tidak tulis bisa nggak? Bisa, gitu ya. Tanpa kita menulis public, maka itu otomatis adalah public, gitu ya. Nah, public. Nah, apa saja yang bisa diletakkan dalam satu akses modifier, itu bisa diletakkan di kelas, di atribut, dan di method, gitu ya. Kita lihat di sini, string name. Di mana akses modifiernya? Tidak ada, gitu ya. Nah, ini sama seperti kelas tadi, apabila tidak ada akses modifiernya, maka dia itu sebenarnya public, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini juga gini. Nah, jadi yang alamat ini sebenarnya publik sama aja. Lalu metode yang di bawah ini apa? Ini juga publik gitu ya. Sebenarnya ini publik. Ini ya. Nah, ini kalau kita eksekusi pasti hasilnya sama aja gitu ya. Karena kalau kita tidak menaruh suatu akses modifier di depan kelas, di depan atribut atau di depan metode, maka itu akan dianggap sebagai suatu akses modifier publik. Gitu ya. Nah, selain publik tadi udah saya tulis akses modifier yang namanya private gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini saya ganti menjadi private? Nah, maka akan ada error di pertemuan 9. Kenapa? Karena nanti yang tadi kan saya panggil absen gitu ya. Absen itu kan tadi akses modifiernya public. Artinya absen tadi bisa saya akses melalui main program di pertemuan 9.java. Tetapi karena akses modifiernya saya ganti menjadi private, maka si metode tadi itu nggak bisa diakses oleh komponen lain di luar kelasnya dia sendiri gitu ya. Nah, karena private itu ada di kelas karyawan, maka metode ini hanya bisa diakses oleh kelas karyawan itu sendiri gitu ya. Tapi tidak bisa diakses oleh kelas yang lain termasuk di kelas main program. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan atribut? Kalau misalnya nip saya ganti juga dengan private, gitu ya. Nah, maka ini juga akan sama, gitu ya. Maka nanti private ini akan tidak bisa diakses oleh kelas yang lain gitu ya. Nah, tapi kita di sini tidak ada yang mengakses NIP gitu ya. Nah, yang diakses di pertemuan 9 itu adalah nama di sini gitu ya. Coba kalau ini kita ganti dengan NIP. Nama tadi public ya. Kalau saya ganti dengan NIP, nah maka dia akan error gitu ya.
Kita bisa lihat errornya di sini NIP has private access in karyawan. Artinya yang bisa mengelola NIP ini hanyalah kelas ini saja. Kita bisa taruh di dalam metode atau kita bisa taruh dimanapun di kelas ini saja. Ya, misalnya string absen saya tambahkan bahwa NIP ini berhasil absen misalnya. Jadi saya tinggal tambahin di sini ya. Berarti NIP return NIP dot ya absen berhasil gitu ya. Kalau string itu tambah ya. Nah, gitu ya. NIP absen berhasil. Jadi kalau ini saya hide dulu ya. Nah, kan kita tidak memanggil NIP di sini ya. Tapi kalau di kelas karyawan, NIP itu dipanggil di method gitu ya. Karena dia memang sifatnya private. Jadi kalau private NIP ini ya, variabel ini hanya bisa diakses atau digunakan di kelas ini saja gitu ya. Nah, kalau seperti ini harusnya di sini saya tambah spasi ya. Nah, ini seperti yang kita ketahui outputnya bakalan 001 berhasil absen gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Ini 001 absen berhasil. Nah, itu adalah akses modifier ya, ada public, ada private. Jadi akses modifier ini ada tiga sebenarnya gitu ya. Ada tadi yang kita sebut sebagai akses public ya, ditandai dengan tanda plus biasanya. Lalu tanda private itu minus gitu ya, ini private. Lalu ada satu lagi yang kita sebut sebagai protected gitu ya. Nah, protected ini adalah akses modifier yang nanti akan kita pakai di inheritance gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke inheritance, kita pelajari dulu materi yang berikutnya yaitu encapsulation. Nah, encapsulation itu adalah menyembunyikan suatu detail dari kelas sehingga kelas lain tidak bisa mengakses detail daripada kelas itu secara langsung. Nah, caranya seperti apa? Biasanya kita akan mengeset semua atribut kelas menjadi private ya. Lalu apabila kita memerlukan atributnya, maka kita akan membuat suatu metode yang namanya setter dan metode getter gitu ya. Jadi encapsulation ini nanti kita akan set private atribut untuk mengaksesnya dibuat metode setter ya, setter untuk mengeset nilai dan getter gitu ya, untuk membaca nilai. Nah, implementasinya seperti ini. Jadi masih dengan karyawan tadi. Ini kita semua ubah ya menjadi private. Nah, seperti ini. Ini saya kembalikan ke bentuk absen berhasil dulu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kalau dijalankan ya absen berhasil aja dia. Nah, kalau kelas main ini membutuhkan namanya si Ali untuk diakses, gimana caranya? Maka kita harus membuat suatu metode yang namanya setter dan getter gitu ya. Jadi di sini kita buat. Nah, ini saya kembalikan ke bentuk awal dulu ya. Jadi ini saya hapus dulu. Jadi kita gunakan konstruktor yang awal dulu ya. Konstruktor yang awal. Ya, di sini saya buka dulu komentarnya. Nah, kita gunakan hal yang sama seperti ini ya. Nah, tapi itu menjadi salah ya karena semuanya udah di set sebagai private ya. Nah, misalnya kita membutuhkan setting untuk nama, maka kita tinggal membuat suatu metode set ya nama. Nah, itu ya. Ini untuk mengeset si nip nip dulu ya. Set nip misalnya. Ini untuk mengeset suatu nip ya. Nip ini berarti tadi string np gitu ya. Maka di sini adalah nip diisi dengan np. Nah, gitu ya. Ini adalah suatu setter ya. Void ya. Nah, jadi method kan ada dua ya, ada void, ada function gitu ya.
Kemudian kalau kita ingin mengambil nilai itu, kita menggunakan getter gitu ya. Berarti returnnya string get nip gitu ya. Berarti return nip. Nah, itu ya. Nah, di sini kita akan mengembalikan nilai nipnya gitu ya. Nah, kita akan membuat setter dan getter. Nah, sebenarnya ada cara cepat setter dan getter di NetBeans ya. Cuman saya lupa nih kalau nggak salah bisa bikin langsung ya. Setter dan getter, cuman saya lupa caranya. Jadi teman-teman bisa mengeksplor lah ya untuk si apa NetBeans ini gitu ya untuk mempercepat teman-teman dalam melakukan suatu pengkodan. Ini saya sementara bikin satu-satu dulu ya. Untuk NIP sudah saya bikin setter dan getternya. Berarti berikutnya adalah untuk yang nama ya. Set nama. Ini berarti nama NM ya. Berarti nama NM. Nama diisi NM. Get nama. Return nama. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah alamat. Nah itu ya. Di sini saya bikin tambahin set alamat. String AL. Nama variabelnya sebenarnya bebas saja gitu ya. Boleh apa aja. Lalu ini get alamat ya. Return alamat. Nah, itu ya. Nah, karena semuanya private, jadi kita tidak bisa langsung memanggil kyw.nip. Karena nip-nya itu udah di-set sebagai private. Bagaimana cara kita untuk mengeset ya nilai apa nip nama dan alamat ini? Maka kita panggil setter dan getternya tadi. Nah, untuk mengeset kita panggil setter gitu ya. Berarti kita panggil set nip gitu ya di sini. Nah, di mana isinya itu adalah 001 gitu ya. 001. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, untuk nama gimana? Sama gitu ya. Kita panggil set nama. Nama, namanya tadi Ali gitu ya. Kemudian untuk alamat pun kita juga panggil dengan metode set alamat. Jadi ya, di sini alamatnya adalah Cimahi. Nah, maka nanti si objek itu akan berisi NIP 101, nama Ali dan alamat Cimahi. Nah, cara kita memanggilnya gimana? Kita menggunakan getter tadi ya. Jadi tadi enkapsulasi dia tidak mengizinkan mengakses atribut secara langsung ya dalam suatu kelas. Maka kalau kita mau menampilkan NIP, maka kita panggil getternya ya, get NIP misalnya. Nah, itu ya. Nah, maka kalau dijalankan ya hasilnya sama sama aja gitu ya, seperti yang awal-awal tadi gitu ya. Jadi di sini nanti akan ada NIP ya 001 yang absennya berhasil gitu ya. Nah, itu adalah yang namanya enkapsulasi ya. Dimana ya biasanya kalau kita akan membuat aplikasi menggunakan Java, kita pasti akan melakukan itu ya untuk menyembunyikan detail ya dari suatu kelas. Jangan sampai kelas itu dengan bebas bisa diakses oleh kelas lain. Nah, yang terakhir dalam materi hari ini adalah inheritance. Ya. Sesuai dengan namanya, inheritance itu adalah konsep pewarisan. Nah, jadi ada istilah di mana di sini disebut sebagai super class dan ada istilah yang namanya subclass. Nah, itu ya. Jadi subclass itu disebut sebagai kelas orang tua atau parent class, subclass itu disebut sebagai kelas anak atau child class. Nah, seperti apa gambaran dari inheritance? Ini kita coba rancang dulu ya. Kita coba bikin ilustrasinya dulu dengan menggunakan kelas diagram ya, seperti yang kemarin. Ini saya coba gambarkan dulu kelas diagramnya. Nah, dengan cara ini ya. Masih dengan kasus yang sama, itu karyawan. Ya, tadi dia eh, fieldnya tadi apa? NIP ya. NIP itu tadi string, gitu ya. Yang contoh tadi kita samain aja. Kita bikin public aja dulu ya. String semua.
Nah, tadi ada NIP, ada nama gitu ya. Lalu ada alamat ya. Kemudian tadi metodenya itu adalah absen ya. Absen tanpa parameter, lalu tipenya itu return ya tadi ya string. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya dalam implementasi dunia nyata karyawan ini kan umum ya. Jadi dia itu sebenarnya bisa dipecah secara hierarki. Misalnya yang satunya adalah staff, yang satunya adalah manajer. Ya. Karena staff dan manajer itu memiliki sifat yang sama gitu ya. Artinya kalau kita ngomongin manajer, manajer kan punya NIP ya, punya nama juga, punya alamat juga gitu ya. Terus satu lagi adalah staff. Staff juga sama, staff punya NIP juga, punya nama juga, punya alamat juga. Dan manajer dan staff itu sama-sama bisa absen gitu ya. Maka sebenarnya kita bisa menciptakan manajer dan staff ya dan kita turunkan dari karyawan gitu ya. Maka nanti kita akan membuat kelas lagi di sini misalnya di sini adalah manajer gitu ya. Manajer. Ini saya kosongkan dulu. Metodenya saya kosongkan juga. Nah, manajer di sini. Kemudian yang satu lagi itu adalah staff gitu ya. Nah, berarti kan manajer punya NIP ya, sama kan? Terus dia juga punya apa nama, dia juga punya alamat. Maka waktu kita akan membuat objek nanti, objeknya kita akan buat dari manajernya, bukan dari karyawannya. Untuk yang manajer. Apabila kita ingin membuat staff, maka metode akan kita objek akan kita buat dari staff, bukan dari karyawannya, gitu ya. Untuk simbol relasi inheritance itu eh, saya lupa gitu ya. Simbol relasi, oh segitiga simbol relasinya di kelas diagram ya. Di sini nggak ada pula ya simbol relasinya ya. Bisa coba cek dulu. Simbol relasinya itu mirip-mirip ya seperti inilah ya. Eh, nah ini bukan extend ya. Extend itu lebih ke use case. Lebih ke composition ya kalau nggak salah. Ini cuman saya lupa ya nanti bagi teman-teman yang sudah paham mohon dikoreksi ya. Nah, jadi kita bisa membuat relasi yang seperti ini gitu ya. Nah, artinya nanti ya si staff itu akan punya NIP, akan punya nama, akan punya alamat. Dan dia juga bisa absen, si manajer juga sama. Nah, berarti kan ada atribut dan metode yang diturunkan oleh karyawan ke manajer dan staff. Nah, karyawan ini yang telah kita sebut sebagai superclass tadinya, atau kita sebut sebagai parent, dan manajer dan staff inilah yang tadinya kita sebut sebagai subclass atau kelas anak gitu ya, atau child class. Nah, pasti ada perbedaan antara manajer dan staff gitu ya. Nah, perbedaan itulah yang kita buat di manajer dan di staff. Tapi perilaku mereka secara umum, atribut mereka secara umum kita definisikan di karyawan. Misalnya manajer itu punya metode yang tidak dimiliki karyawan gitu ya. Manajer itu dia bisa assign report misalnya. Nah, gitu ya. Jadi di sini misalnya dia punya metode ya, di sini assign report gitu ya. Apa tanda tangan lah ya. Assign report itu dia bisa melakukan apa tanda tangan ter, bentar. Ini gimana sih? Ini kekurangan dari online ya. Jadi dia agak-agak aneh gitu ya di sini ya. Ini saya bikin baru aja ya kelas manajernya dan kelas staffnya. Ini seperti ini ya di sini. Nah, manajer. Jadi misalnya dia ada assign report ya. Assign report.
Langsung aja ya, kayak tadi ya, report sign gitu ya, berarti string. Nah, mungkin ada juga atribut di manager yang tidak ada di staff gitu ya. Misalnya manager itu dia punya role. Nah, itu ya. Dia punya role, tipenya string misalnya. Kalau staff nggak ada gitu ya. Staff nggak ada misalnya. Jadi nggak apa-apa juga staff di sini. Staff. Anggap aja dia tidak ada atribut yang berbeda. Tapi dia ada metode khusus yang hanya dia yang bisa dan manajer nggak bisa misalnya. Di sini berarti dia visit misalnya. Nah, itu ya. Ini kita samain aja tadi dia tipenya langsung return string ya. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mewariskan atribut dan metode karyawan dan absen gitu ya ke manajer dan staff? Itu berarti mengubah akses modifier tadi gitu ya. Yang tadi ini, yang ini ada public, ada private dan ada protected. Nah, maka kita gantilah itu dengan protected semua. Jadi yang tadi kan simbolnya plus itu public ya, kita ganti dengan crash gitu ya. Nah, ini adalah protected, termasuk yang absen gitu ya. Karena nanti absen juga akan diturunkan gitu ya ke manajer dan ke staff. Nah, tanpa kita mengimplementasikan ulang atribut dan metode dari karyawan, ini akan otomatis masuk ke manajer dan ini akan otomatis masuk ke staff. Ya, namun kita bisa lihat perbedaannya, staff itu ada visit ya, di mana manajer itu nggak bisa visit gitu ya, tapi dia ada assign report dan dia ada role-nya di sini. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Ini kita coba lagi menggunakan NetBeans ya. Jadi tadi ada karyawan di sini. Nah, ini kita ubah semua menjadi protected ya. Nah, itu. Menjadi protected, ini jadi protected ya. Lalu method absent pun kita ganti menjadi protected ya. Untuk setter getternya kita juga bisa ganti kita tambahkan ya protected agar tadi kita turunkan gitu ya metodenya ke anaknya ya atau ke subclassnya. Ini saya tambahin dulu sebentar. Oke. Nah, ini sebenarnya tinggal dibuat aja ya. Kita tinggal buat aja di sini. Berarti di bawahnya tadi ada manager ya. Maka saya akan bikin new Java class manager. Nah, itu ya. Oke, ini udah jadi manajernya. Nah, bagaimana mengaitkan antara manajer dengan karyawan? Maka kita gunakan tambahkan keyword di sini. Ya, keywordnya extends. Extend siapa? Extend karyawan. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita tambahkan keyword extends, maka otomatis si manajer itu akan menjadi anak daripada karyawan dan semua apa yang ada di karyawan ini itu diwariskan ke manajer gitu ya. Nah, ini kita tidak membuat apa-apa di manajer, kita coba create manajernya di sini gitu ya. Ini saya tutup dulu untuk karyawan. Nah, itu ya. Tutup dulu. Nah, saya ganti manajer di sini ya. Berarti ada manajer ya. M sama dengan new manager. Nah, itu ya. Kurung buka, kurung tutup. Nah, terus di sini kita isi gitu ya. Manajernya m.nip. Nah, gitu ya. Ada kan? Nah, nipnya berapa tadi? Ini kita pakai setter getter ya. Kita pakai set nip. Nah, itu ya. Nipnya tadi Ali ya, 001 ya. Ali manager m dot set namanya Ali. Kemudian m dot set alamat ya. Ini di Cimahi. Nah, berarti di sini bukan KYW lagi ya. Di sini udah m dot getNip dan m dot absent.
Kalau dijalanin ya sama aja hasilnya gitu ya. Dia adalah Ali, NIP-nya 001, dan dia berhasil absen. Nah, ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa manajer ini menjadi anak daripada karyawan dan karyawan ini menurunkan semua sifatnya ya, ada atribut dan behaviornya yang ada protective-nya di sini. Ini kalau saya ganti menjadi private ini pasti error gitu ya. Nggak error ya. Karena memang kita pakai setter getter ya. Tapi kalau kita nggak pakai setter getter, misalnya manajer kita panggil aja nip-nya langsung ya di sini. Ini nggak pakai setter getter misalnya kita panggil m.nip. Nah, error gitu ya. Ini saya kembalikan aja ke tempat yang tadi. Get nip. Ininya saya balikin ke protected. Nah, itu ya. Oh, tadi ternyata ada tambahan di manajer itu, yaitu manajer itu punya role. Ya udah kita tinggal tambahkan saja sebenarnya di sini. String role. Nah, dia. Nah, di sini kita masukin public aja ya nggak apa-apa juga sih ya, atau private atau protected ya bebas. Tapi biasanya di sini private atau public ya, karena Java itu hanya bisa menurunkan satu generasi saja ya, tidak bisa menurunkan ke bawah lagi. Terus tadi ada metode string apa di sana tadi? Assign report gitu ya, ada assign report di sini. Nah, di sini langsung aja kita return report sign. Ya, udah di tanda tangan ya artinya gitu ya. Nah, berarti role ini hanya ada di manajer ya. Kalau kita mau bikin setter getter juga nggak apa-apa sih gitu ya, biar sama gitu ya. Maka kita copy aja nih untuk role-nya di sini. Tapi kita gunakan private ya di sini untuk mengakses role. Hmm. Ini jangan dikasih diganti private ya. Kalau diganti private nggak bisa diakses. Ini public berarti. Nah, ini tadi private misalnya. Nah, di sini bukan absen ya, salah absennya mah dihapus. Set nip, set role ya berarti ya di sini ganti role, set role, string RL misalnya, role diisi RL ya. Nah, ini setternya, getternya lupa, salah tadi ya, getternya yang ini. Ini saya copy dulu di manager. String get role. Nah, return role. Jadi misalnya saya tambahkan di sini manager m dot set role. Nah, ini punyanya dia gitu ya. Role-nya itu adalah misalnya dia divisi keuangan ya. Nah, jadi nanti kita bisanya get role di sini. Maka yang muncul adalah keuangan gitu ya. Jadi si manajer itu di divisi keuangan. Nah, ini ya keuangan absen berhasil. Nah, bagaimana dengan karyawan? Dengan apa tadi staff? Ya sama aja sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin staff ya kita bikin aja di sini new class, berarti di sini staff, gitu ya. Nah, karena staff ini diturunkan dari karyawan, maka kita gunakan extends ya dari karyawan. Nah, selesai sama dengan manajer tadi. Tapi kalau di gambar tadi ke staff itu ada visit gitu ya di sini. Udah langsung aja kita bikin metode visit, string visit, return visited misalnya. Sudah dikunjungi ya. Mungkin dia staff sales gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ditambahin sebenarnya tinggal menambahkan saja gitu ya. Jadi artinya kalau tadi kita mau menambahkan ada divisi lain ya,
Ya kita tambahin aja di sini ya, misalnya tambahin divisi apa, ditambahin apalagi staff apa ya, front office, customer service. Nah, kita tinggal tambahin ke anaknya saja gitu ya. Sehingga karyawan ini kita tidak ubah lagi dan kita akan lebih mudah mengimplementasikan itu ya dalam suatu aplikasi yang sesungguhnya nanti. Nah, di sini staff. Jadi kalau kita bikin staff di sini ya langsung aja ya di bawahnya misalnya staff ST ya, S saja sama dengan new staff. Nah, dia tadi sama S dot set. Nah, kan set NIP. Ini NIP-nya 002. 002. Ini yang staff ya. S dot nama Budi ya. Lalu S dot alamat. Nah, dia S dot set alamat. Kalau Budi dia tinggal di Bandung. Nah, bisa nggak S dot roll atau set roll tadi ya? Nah, nggak bisa gitu ya, karena set roll itu bukan metodenya si staff ya, tapi metodenya si manager. Jadi kita nggak bisa bikin set roll. Manager pun nggak bisa visit ya, karena itu adalah metodenya si staff, bukan metodenya si manager. Ini kalau saya lakukan absen juga sama di sini, tapi yang absen itu adalah M ya, bukan bukan S. S yang melakukan absen bukan M. Ya lalu saya panggil juga di sini dia, kalau yang manajer dia panggil role-nya, kalau yang staff kita panggil get nama aja ya, get nama. Oh ini kita ganti, bukan M ya S. Nah, maka yang akan muncul adalah manajer ya dengan keuangan dan absen, lalu Budi dengan absen juga sama berhasil dia. Nah itu adalah yang namanya encapsulation. Apa bukan apa inheritance ya. Jadi kita mewarisi kelas-kelasnya. Ya, baik, mungkin seperti itu dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.